Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Mari kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau nikmati hadirat Tuhan pagi hari ini. Dia yang terindah dalam hidup kita. Dia yang akan siap memberkati kita pada pagi hari ini. Haleluya. Seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Hanya Engkau yang kami sembah. Haleluya, Tuhan dan Raja kami. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus, Tuhan Rajaku. Oh, ku sembah Kau, ya
Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru. Pagi ini kita akan belajar dari anak bungsu dan anak sulung yang ada di perumpamaan tentang anak yang hilang di Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Saya harap Bapak Ibu Saudara bisa membaca satu perikop ini full dari ayat 11 sampai 32 untuk lebih mendalami apa yang akan kita bahas pagi hari ini. Mari kita baca ayat 11 sampai 12. Yesus berkata lagi, "Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, 'Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku.' Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka." Dan kalau dibaca mulai ayat 13 sampai 20, kita akan tahu bahwa anak bungsu ini kemudian menjual seluruh bagian hartanya, kemudian pergi ke negeri asing, di sana berfoya-foya sampai hartanya habis, kemudian datang kelaparan, dan dia menjadi sangat miskin, mau makan ampas yang jadi makanan babi pun nggak bisa. Akhirnya dia bertobat, dia menyesal, dia kembali pulang ke rumah ayahnya. Nah, poin yang perlu diperhatikan dalam kasus anak bungsu ini, yang pertama adalah ayahnya tidak pernah mencari si anak bungsu ini. Bahkan anak bungsu ini dianggap sudah mati. Kita bisa baca di ayat ke-24, di sana ayahnya mengatakan, "Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Nah, anak bungsu ini tahu jalan pulang ke rumah ayahnya, sehingga dia pulang, ya saudara-saudara. Nah, anak bungsu ini adalah gambaran dari anak-anak Tuhan atau orang-orang percaya yang dengan sengaja memilih secara sadar meninggalkan Allah, saudara-saudara. Gitu. Ini bukan tergolong domba yang tersesat. Kalau domba tersesat kan tidak sadar, tapi ini sungguh-sungguh secara sadar memilih meninggalkan Tuhan. Dia menyanyiakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan, berkat-berkat yang sudah mereka terima. Memang dianggap sudah mati, karena orang yang meninggalkan Allah itu pasti akan mengalami kematian rohani, saudara, ya kan? Nah, saya tidak tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun 2022, apa yang kita hadapi, tapi mungkin banyak hal yang bisa membuat kita meninggalkan Allah, saudara-saudara. Apapun kondisinya, jangan sampai meninggalkan Allah. Mau itu kesengsaraan, mau ketakutan, atau bahkan kenyamanan, itu semua bisa membuat kita meninggalkan Tuhan. Seperti di morning worship yang sebelumnya saya membahas bahwa orang Israel bisa meninggalkan Tuhan karena satu, dia takut karena tantangan, dua, karena dia merasa nyaman diingatkan sama Tuhan. Jangan lupa akan Tuhan. Begitu juga dengan kita. Apapun kondisinya, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Kalaupun kita jatuh, saudara-saudara, kitalah yang harus kembali kepada Allah. Kita tahu cara kembali kepada Allah melalui berdoa, membangun hubungan pribadi lagi dengan Tuhan, beribadah lagi kepada Tuhan, ya saudara-saudara, membangun hubungan. Jadi kita yang harus kembali kepada Allah. Kita bertobat, kita menyesal. Kita belajar dari anak bungsu ini, dia bertobat, dia menyesal, bahkan dia merasa tidak layak untuk kembali, tidak layak menjadi anak ayahnya. Tapi satu hal yang dia lakukan adalah dia kembali. Jangan kemudian kita merasa tidak layak, kemudian kita semakin menjauh dari Allah. Jangan, saudara. Tapi kembali kepada Allah dengan segala kerendahan hati. Maka dari sini kita bisa tahu bahwa dari perikop ini Allah akan memulihkan. Ayahnya ini memulihkan anak bungsu ini secara luar biasa. Tuhan senang kalau kita kembali kepada Allah, dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita, saudara, memberkati kita lagi, saudara. Nah, itu anak bungsu. Kita akan beralih kepada anak sulung. Apa yang terjadi dengan anak sulung ketika anak bungsu pulang? Dia marah, saudara. Kita baca di Lukas 15 ayat yang ke-28 dan 29. Di sini dikatakan,
Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Setelah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku." Nah, apakah benar apa yang dikatakan oleh anak sulung ini? Tidak, saudara. Kalau kita kembali ke ayat 12 bagian B, di sana dikatakan, lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi hartanya ini dibagi dua, satu untuk anak bungsu, satu untuk anak sulung. Ketika anak bungsu pergi, semua harta dijual, yang tersisa, ya bagian anak sulung kan saudara-saudara. Dia sudah terima banyak, semuanya bahkan. Bukan cuma seekor anak kambing, tidak, tapi semuanya dia terima yang ada di rumah itu. Itu sebabnya di ayat yang ke-31, ayahnya mengatakan, kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Kenapa anak sulung bisa berpikir seperti itu? Ini karena anak bungsu hanya sibuk bekerja, bertahun-tahun bekerja melayani Bapa. Taat, memang bagus, tapi dia tidak membangun hubungan pribadi dengan ayahnya, jarang berkomunikasi, sehingga dia lupa bahwa ayah sudah memberikan segala yang dia perlukan. Dia tidak menyadari kebaikan ayahnya. Dia tidak sungguh-sungguh mengenal ayahnya karena jarang komunikasi, saudara. Nah, anak sulung ini adalah gambaran dari anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang rajin bekerja untuk Tuhan, pelayanan, melakukan pekerjaan Tuhan, semangat, taat, tapi lupa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Bisa terjadi, saudara. Sibuk pelayanan setiap hari Minggu, bahkan mungkin hampir tiap hari, sibuk pelayanan sampai capek, lupa meluangkan waktu, menyediakan waktu khusus untuk berhubungan pribadi dengan Tuhan, bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Karena sudah capek, terlalu sibuk dengan pekerjaan, pelayanan mungkin. Nah, efeknya ini bisa membuat kita kurang mengenal Allah. Bahkan kita bisa meninggalkan kasih yang semula. Kalau kita baca di Wahyu pasal 2 ayat 2 sampai 5, di sini dikatakan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah, bekerja terus." Baik, saudara, baik. Tapi di ayat 4, "Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan." Nah, saudara, kita boleh sibuk pelayanan, sibuk bekerja, pekerjaan Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan ya, sibuk untuk Tuhan. Tapi jangan lupa, jangan meninggalkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita harus senantiasa membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan meninggalkan kasih yang semula. Dikatakan, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Dulu waktu pertama kali kita percaya Tuhan, kita kan berapi-api ya, saudara. Kita suka memuji Tuhan, nyanyi lagu rohani memuji Tuhan tiap saat. Baca Alkitab, semangat beribadah kepada Allah, berdoa, beribadah di gereja, ikut persekutuan. Ya, lakukan itu lagi, saudara. Berhubungan dengan Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan kasih yang semula. Nah, dari dua anak ini kita bisa belajar bahwa apapun kondisi yang kita alami, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Baik kesusahan maupun kenyamanan, jangan sampai meninggalkan Tuhan. Dan kalau kita jatuh, maka kita yang harus kembali kepada Tuhan. Menyesal, bertobat, dan kembalilah kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati, maka Tuhan akan memulihkan kita. Nah, kemudian kalau kita tergolong orang-orang yang selama ini semangat pelayanan, melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, di gereja ikut banyak pelayanan, maka jangan sampai meninggalkan kasih yang semula. Tetap bangun hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan berapi-api membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Baca Alkitab, berdoa, bersekutu, beribadah ke gereja. Sungguh-sungguh beribadah, bukan hanya sibuk pelayanan di gereja, tapi sungguh-sungguh beribadah, ikut ibadah dari awal sampai akhir, saudara.
Nah, apa yang Tuhan inginkan? Tuhan inginkan adalah relationship, sebuah hubungan yang dekat. Seperti Daud, sejak muda dia berjalan bersama Allah. Segala sesuatu dia tanya kepada Allah sebelum melakukannya. Dan dia selalu membangun hubungan pribadi dengan Allah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sehingga Tuhan berkenan. Apapun yang dia lakukan berhasil. Dia sampai menjadi raja dan Tuhan menyebut ini adalah orang yang berkenan di hatinya. Dan kita mau menjadi seperti Daud, seimbang semuanya. Selalu dekat dengan Allah dan membangun hubungan pribadi dengan Allah, mengerjakan segala sesuatu bersama Allah. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Pagi hari ini mengingatkan kami supaya kami tidak meninggalkan Engkau. Kami selalu dekat kepada Engkau, Tuhan, tidak meninggalkan kasih yang semula. Kami mau berjalan bersama Engkau, Tuhan. Kami mau senantiasa dekat dengan Engkau, Tuhan, supaya hidup kami senantiasa dalam pimpinan Roh Kudus-Mu dan kami boleh berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pimpinan Roh Kudus-Mu sepanjang tahun ini. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, ku sembahkan